Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Ariz Nazifah pada mata pelajaran TIK. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami pelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal perangkat lunak komputer. Apa itu perangkat lunak komputer? Perangkat lunak komputer merupakan perangkat berupa program atau aplikasi yang dipasang pada memori internal komputer. Ada beberapa contoh perangkat lunak komputer seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan Windows Media Player. Tahukah kalian program apa saja yang bisa digunakan untuk mendengarkan musik di komputer? Dengan mempelajari bab ini, maka kalian akan mengetahui jawabannya. Yang pertama yaitu tentang bahasa komputer. Bagaimana bahasa komputer? Komputer tidak menggunakan bahasa yang sama seperti manusia. Komputer tidak mengerti perintah yang diberikan dalam bahasa manusia. Lalu, bagaimana cara agar perintah yang kita berikan dapat dimengerti oleh komputer? Komputer menggunakan sistem bilangan basis 2. Sistem ini dikenal dengan nama kode biner. Kode biner terdiri atas dua simbol angka, yaitu 0 dan 1. Pada saat kita memerintahkan komputer untuk memproses teks, gambar, atau suara, komputer akan mengubah perintah tersebut ke dalam kode biner. Selanjutnya, kode tersebut akan diproses oleh program komputer. Kemudian, komputer akan mengubah kembali kode biner menjadi bilangan basis 10 untuk menampilkan hasil yang dapat dipahami oleh kita semua. Selanjutnya yaitu ada macam-macam perangkat lunak komputer. Melalui perangkat lunak komputer atau software, kita dapat melakukan berbagai pekerjaan dengan komputer. Misalnya, mengetik dengan program pengolah kata, berhitung dengan program pengolah angka, menggambar dengan program pengolah gambar, atau mendengarkan musik dan menonton video dengan program multimedia. Nah, apa saja jenis program dan contoh nama program tersebut? 1. Program pengolah kata. Contoh nama programnya ada Microsoft Word, K-Office, OpenOffice. Yang kedua, ada program pengolah angka. Contohnya ada Microsoft Excel, Lotus 123. Yang ketiga, yaitu ada program pengolah gambar. Contohnya ada Paint, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Yang keempat, yaitu ada program multimedia. Contohnya ada Winamp, Windows Media Player, dan Power DVD. Setiap perangkat lunak memiliki fungsi dan kelebihannya masing-masing. Jika kita ingin mengetik kata seperti puisi, cerpen, atau karangan lain, kita dapat menggunakan Microsoft Word. Ketika kita ingin menghitung perhitungan matematis dengan banyak angka, kita dapat menggunakan Microsoft Excel. Juga, apabila kita suka menggambar, kita dapat menggunakan program Paint atau CorelDRAW. Selanjutnya, jika kita suka mendengarkan musik, kita dapat mendengarkan melalui program Winamp. Dan jika kita suka menonton video, kita dapat menggunakan program Windows Media Player atau Power DVD. Saat ini, perkembangan perangkat lunak komputer sangat pesat dan bermunculan berbagai program menarik. Contohnya seperti program tentang pendidikan dan game.
Software untuk membantu memahami suatu pelajaran banyak dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. Contohnya adalah PC Globe, Bodyworks, Science Adventure, Reader Rabbit, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada perkembangan perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak sudah terjadi sejak pertama kali perangkat lunak diciptakan, yaitu pada tahun 1940-an hingga sekarang. Berikut akan dijelaskan perangkat lunak komputer yang paling populer di pasaran dan perangkat lunak open source. Yang pertama, perangkat lunak terbaru. Aplikasi perangkat lunak perkantoran yang tersedia dan paling populer di pasaran sekarang adalah aplikasi Office buatan Microsoft yang terpasang di jutaan komputer di dunia. Microsoft Office adalah sekumpulan aplikasi perkantoran yang terdiri atas pengolah data atau word processor, pengolah angka atau spreadsheet, dan presentasi. Microsoft Office bukan satu-satunya aplikasi digital perkantoran yang tersedia di pasaran. Sebelum Microsoft Office, terdapat program pengolah kata lainnya yang pernah berkembang seperti WordPerfect, CWriter, and WordStar. Setelah Microsoft memperkenalkan aplikasi Office yang bekerja di bawah Windows, pernah berkembang juga sistem pengolah kata dari Linux yang termasuk sistem open source. Yang kedua, yaitu ada perangkat lunak open source. Apa sih perangkat lunak open source? Perangkat lunak open source adalah jenis perangkat lunak yang digunakan dan disediakan secara gratis. Selain itu, setiap perangkat lunak yang termasuk perangkat lunak open source memiliki kode sumber yang bebas disebarluaskan dengan menganut kaidah dan etika tertentu. Tahukah kalian kenapa kita harus menggunakan perangkat lunak open source? Dalam pekerjaan sehari-hari dengan menggunakan komputer, kita mungkin sering menggunakan beberapa perangkat lunak komersial yang sudah terkenal, seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Nah, semua program perangkat lunak tersebut, apabila kita beli, maka harganya hingga ratusan sampai ribuan dolar Amerika Serikat per perangkat lunak. Karena itulah, tersedia berbagai ragam perangkat lunak open source yang dapat diunduh secara gratis dan disebarluaskan dengan bebas. Kemudian, ada jenis perangkat lunak open source apa saja yang dapat kita gunakan dengan mudah? Yang pertama ada Linux. Linux dapat kita gunakan sebagai ganti dari Microsoft Windows. Yang kedua, ada OpenOffice. OpenOffice dapat kita gunakan untuk menggantikan Microsoft Office. Yang ketiga, ada AOS. AOS adalah sebuah sistem operasi desktop open source yang berbasis web. Yang keempat, ada Mozilla Thunderbird. Kita dapat menerima email melalui aplikasi Mozilla Thunderbird. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux. Android dirancang untuk perangkat lunak seluler atau ponsel layar penuh, misalnya smartphone dan komputer tablet. Baiklah, mungkin itu saja pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.